subscribe dan komen. Gusman Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kalian semua akan saya ajak membahas tentang gimana cara pemupukan saat musim hujan dan gimana cara menanggulangi jamur pada saat musim hujan. Karena pada dasarnya saat musim hujan itu pemupukan harus sesuai cuaca atau sesuai kondisi tanaman, baik pupuk maupun fungisidanya pun seperti itu. Fungi apa yang harus kita pakai supaya kita itu benar-benar tepat untuk mengantisipasi atau memberantas jamur yang ada di lahan kita. Sebelum kita masuk ke pemupukan dan pupuk apa saja yang harus kita pakai, dosisnya berapa dan ukurannya seperti apa, mari kita sedikit bahas dulu poin-poin penting tentang fungisida. Oke, penyakit bawang merah identik dengan jamur. Permasalahannya jamur karena sudah masuk musim penghujan. Tapi sebelum kita masuk ke pengobatan, kita harus tahu dulu penyebab jamur apa yang ada di lahan kita. Jika ada pertanyaan, fungisida apa yang paling bagus untuk penyakit bawang merah? Tentunya fungisida yang dapat menghambat penyebaran penyakit sesuai karakter penyakit yang menginfeksi tanaman bawang merah kita. Penyakit yang biasanya menginfeksi tanaman bawang merah ada beberapa macam, guys. Ada beberapa jenis dan semua itu berbeda awal penyebarannya. Ada penyakit bawang merah yang disebabkan dari embun bulu atau embun tepung, atau yang bahasa kerennya bisa dibilang peronospora destructor. Semua itu dibawa angin pada saat suhu dingin pada malam hari sampai pagi dini hari. Ada pula penyakit bawang merah yang disebabkan oleh jamur fusarium yang mungkin bisa berasal dari benih. Itu satu, benih yang kurang sehat, atau juga bisa berasal dari tanah yang saat pengolahan lahan tidak memperhatikan kaidah kesehatan tanah sebagai media tanam. Karena media tanam itu sangat penting. Jika media tanam kita itu sudah tidak sehat, maka secara tidak langsung tanaman kita tidak akan bisa tumbuh dengan sehat. Bisa juga penyakit yang disebarkan dari hal-hal yang lain, yaitu bisa dari air irigasi yang kita buat mengairi got kita dan untuk menjadikan siraman ke tanaman kita. Bisa juga dari alat pertanian yang kita pakai kurang steril. Dan karena dari banyaknya mikroorganisme patogen yang menyebabkan penyakit itu jenisnya berbeda-beda. Dan karena berbeda-beda itu pula, maka berbeda pula pencegahan dan penanggulangannya. Secara keseluruhan, secara garis besar, penyakit yang disebabkan oleh jamur patogen itu bisa dikendalikan dengan bahan yang bersifat basah. Sering saya katakan di konten-konten saya sebelumnya, tapi saya tetap harus menjelaskan supaya para pemula itu benar-benar paham. Tapi untuk saat ini kita akan bahas poin-poinnya saja. Untuk kelanjutannya, untuk penjabarannya akan saya buatkan konten di berikutnya. Untuk yang bersifat basah, contohnya kita bisa memakai kalsium karbonat, kalsium hidroksida atau tembaga hidroksida dan lain-lain. Dan karena jamur patogen juga adalah mikroorganisme yang hidup pada habitat lembab. Sekali lagi lembab, tanah yang terlalu lembab itu paling suka patogen ada
di situ. Maka perkembangan jamur patogen tersebut akan bisa kita hambat dengan bahan yang bersifat asam dan hangat. Contoh kecil saya kasih tahu mereknya sedikit saja, yaitu kita bisa memakai azol, kita bisa memakai sulfur atau tembaga sulfat, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Oke, itu sekelumit poin-poin supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan jika tanaman kita itu ada serangan jamur. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, poin-poin tentang pemupukan saat musim hujan. Saat musim hujan, pola yang saya rekomendasikan yaitu pola 2-3-1 untuk pupuk susulan pertama, 2-3-2 untuk pupuk susulan kedua, dan pola 1-2-3 untuk pupuk susulan ketiga. Oke, sebelum masuk ke pupuk susulan 1-2-3, kita bisa memakai dasaran atau pemupukan sebelum tanam, kita bisa memakai fosfat tunggal. Itu yang saya rekomkan, yaitu dengan menggunakan fosfat tunggal. Dan untuk masuk di 10 HST, kita bisa menggunakan pemupukan dengan pola 2-3-1, yaitu 2N3P, satunya kalium. Untuk pupuk susulan kedua bisa masuk di 20 HST dengan pola 2-3-2, 2N3P dan 2 kalium. Untuk pemupukan susulan ketiga kita bisa di 30-35 HST dengan pola 1-2-3. Kita kecilkan N-nya, kita tinggikan K-nya. Oke, dan untuk standar berapa sih dosis pupuk? Saya katakan dosis pupuk itu standarnya seberat benih yang kita pakai. Contoh kecil, jika benih kita 100 kg, berarti pupuk yang harus kita siapkan 100 kg. Berarti untuk dasaran pupuk susulan pertama, pupuk susulan kedua, dan pupuk susulan ketiga itu kita hitung sendiri gimana hitungannya bisa mencapai 100 kg. Jadi berat pupuk itu sama dengan berat benih, tinggal kita yang mengolahnya. Jika dasaran, contoh kecil, jika dasaran kita memakai 25, berarti pupuk susulan pertama kita memakai 25, pupuk susulan kedua kita memakai 25, pupuk susulan ketiga kita juga 25, berarti genap 100 kg. Itu standarnya, tapi tidak bisa dibuat patokan. Jika tanaman kita kurang subur, kita bisa nambahi dosisnya, bisa melebihi dari berat benih. Dan untuk ukurannya tadi polanya sudah saya kasih tahu. Jika N-nya 1 kilo berarti P-nya 2 kilo, kaliumnya 3 kilo. Nanti tinggal dihitung sendiri. Oke guys, itu sekelumit penjelasan atau penjabaran poin-poinnya saja. Nanti untuk keseluruhannya akan saya jelaskan di konten saya berikutnya. Oke, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.